Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Oke. Sebelumnya mohon maaf aku tidak aktif baik itu di channel WhatsApp, di YouTube, apalagi di Wattpad. Karena maklum ya Agit banyak cobaan hidup. Belum kemarin tuh TKA, terus ada di sekolah aku tuh kelas 12 wajib untuk mengikuti kabaret di sekolah. Bagi kalian yang mungkin nge-save nomor aku atau follow IG aku pasti lihat aktivitas aku di sekolah yang kemarin pakai jubah Gryffindor karena aku jadi narator ya guys, nggak harus mengikuti tema kerajaannya. Nah aku juga memperkenalkan Oce aku, ini Artemis Ridadat Arta. Inilah sosoknya, aku sampai jadi Anpin karena aku sayang Oce. Kali ini aku bakal nge-review buku lagi karena saking sibuknya aku menjadi Agit, aku bahkan susah untuk baca buku yang aku sebenarnya belinya udah cukup lama tapi baru sempat kebaca sampai habis. Judulnya adalah jeng 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 Wuthering Heights. Itu di sana kebalik ya kameranya. Yang katanya adalah cerita romance terbaik sepanjang masa. Tapi apakah iya? Wuthering Heights tahun depan tuh bakal ada filmnya yang kesekian. Karena selama ini juga udah banyak ya film adaptasi dari Wuthering Heights. Nanti yang mainnya itu Jacob Elordi sebagai Heathcliff dan Margot Robbie sebagai Catherine Earnshaw. Kita lihat nanti ya, tapi ya tahu sendiri kalau ada Margot Robbie jadi gimana. Sebelumnya disclaimer kalau aku tuh bukan ahli literasi, aku bukan orang yang mendalami literasi berbahasa Inggris, apalagi literasi klasik. Aku hanya pembaca biasa. Jadi mohon maaf apabila nanti review aku terhadap buku Wuthering Heights ini hanya berbasis apa yang ditulis di dalam buku ini, dan aku tidak terlalu menggali makna secara tersiratnya, tapi hanya melihat apa yang secara tersurat. Jadi kalau misalnya ternyata dibalik kelakuannya si karakter A itu sebenarnya artinya begini, makanya itu terlebih dalam, bukan hanya sekedar dia berlaku kasar atau gimana, itu aku kurang paham. Jadi apabila kalian ada yang lebih paham, ada penjelasan, ada kritik, ada saran, silahkan dituliskan di kolom komentar sebagai tambahan ya. Ini aku hanya mereview buku sebagai bahan bacaan secara tersuratnya aja. Oke, Wuthering Heights ditulis oleh Emily Bronte pada tahun 1847. Ini tuh buku-buku yang berisi pikiran-pikiran rahasia dari jiwanya yang tersiksa. Oke. Deskripsinya di belakang blurbnya. Wuthering Heights mengisahkan tentang cinta yang tak sampai antara Heathcliff dan Catherine Earnshaw. Ketika Catherine yang sangat dicintainya memutuskan untuk menikah dengan Edgar Linton yang merupakan saingan Heathcliff sejak kecil. Heathcliff pun melarikan diri dan kelak kembali sebagai pria kaya dan berpendidikan. Lalu, dia mulai menyusun rencana pembalasan dendam kepada keluarga Earnshaw dan Linton yang diyakininya telah menghancurkan hidupnya. Ketika awal membaca buku ini, membaca buku aku kira kayak, oh berarti Heathcliff tuh gini kayak dia yang sosok manusia tersakitinya. Ternyata ketika pas aku baca buku itu kayak, what? Ternyata Heathcliff yang villain sesungguhnya dalam buku ini. Aku tidak cukup paham di mana letak romantisnya, karena menurut aku ini spoiler alert ya guys. Heathcliff yang konon katanya mencintai Catherine itu lebih ke obsesi untuk menghancurkan hidup keluarga Catherine, karena suami Catherine yaitu Edgar yang kalau kayak itu di blurb ini tuh terkesan jahat, padahal dia tuh baik. Dia mencintai Catherine, dia bahkan berusaha untuk menghargai Heathcliff demi Catherine. Tapi Heathcliff ini datang membalas dendam tuh untuk berusaha menghancurkan hidup Edgar. Nggak hanya Edgar, menghancurkan hidup adiknya juga, adiknya Edgar, anaknya Edgar. Terus Heathcliff bahkan berlaku jahat ke anaknya sendiri hanya untuk membalaskan dendam kepada keluarga Linton. Kurang ajar banget. Jadi dia tuh kayak membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang tidak bersalah. Kenapa dia tidak membalaskan dendam kepada orang yang benar-benar menyiksa dia, malah kepada orang-orang yang gak ada hubungannya gitu dalam
sakit hati dia. Mungkin kalau ini pasukan romance-nya adalah di ending, nanti Catherine Junior menemukan romance-nya sendiri, itu mungkin aku cukup masuk akal karena mereka gemes banget. Tapi kalau untuk pemeran utamanya sendiri aku bingung. Bahkan Catherine Earnshaw itu gak bertahan sampai akhir buku, dia di tengah-tengah buku itu mati guys. Aku cukup bingung di mana letak romance. Jadi ya gitulah sedikit resensi ala-ala dari aku. Ini tuh ya cukup tebal guys bukunya, 488 halaman. Aku beli buku ini di Gramedia Cibinong City Mall hari Selasa 8 Juli 2025. Aku baru selesai baca minggu kemarin. Wow, keren. Harganya itu 89.000 kan. Aku kaget ya karena di kota aku harganya itu sekitar 120-an. Dan di sini ini asli 89.000 harganya. Oke, aku langsung beli. Terus ya aku sering aja gitu lihat di fanfic atau di cerita-cerita atau di film-film orang mention Wuthering Heights. Dan mungkin orang emang suka cerita in dark romance, tapi ya ini definisi dark romance yang sangat dark. Itulah. Nilai dari aku sendiri cukup bleh. Apa karena aku tidak memahami isi kandungan ceritanya, atau mungkin cerita ini tuh harusnya dibaca pakai bahasa Inggris biar lebih mengena. Tapi ya sudahlah. Kalau kalian mau baca, if this is the type of story yang mungkin kalian bakal suka, baca aja. Lumayan untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Jadi ketika kalian suatu saat nanti melanglang buana, ketika ditanya tentang Wuthering Heights, kita nggak belanga-belongo banget. Sekali lagi, apabila ada kritik dan saran, kata-kata tambahan, makna-makna tersirat di balik setiap kata dalam cerita Wuthering Heights, boleh dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi, aku bukan pujangga, aku bukan ahli literasi, jadi mohon maaf apabila review aku terkesan sembarangan. Karena memang aku tidak berpendidikan dalam hal ini, aku tidak terjun langsung dalam dunia tulis menulis berbahasa Inggris, tulis menulis dan Inggris klasik. Aku tidak paham. Bahkan aku udah berusaha nyari di Google pun aku tetap tidak paham, karena yang dimaksudkan tuh cinta yang tak sampai intinya. Tapi kalau dia memang mencintai Catherine, harusnya dia ikhlas dong. Oke, terima kasih telah setia mendengarkan review ala-ala aku. Semoga kalian sehat selalu, disukseskan katanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.